Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama Platha Motor Vlog. Hari ini kita menuju ke Ungaran. Habis hujan nih, bro. Habis hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Pelan-pelan aja biar safety, soalnya tadi sempat hujan deras. Kalau di sini udah terang, tapi nggak tahu kalau di atas ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan lagi, jadi biar cepat sampai rumah. Pengen banget cepet libur, badannya udah pada nggak enak, sudah harus take rest, istirahat. Jadi tadi pas berangkat tuh gue sempat ngevlog, ya kan? Jadi di settingan kamera itu ada NTSC dan PAL. Nah, karena gue penasaran, gue nyoba, ya kan, pakai yang setelan NTSC 60 fps. Ternyata setelah gua download, hasilnya putus-putus, jadi nggak bagus. Gue pakai resolusi yang full HD. Gue coba edit ternyata nggak bisa, ya udah gue hapus aja. Jadi yang gue baca, gue sempat buka Google, terus gue googling kan perbedaan NTSC itu sama PAL. Jadi kalau NTSC itu dia hanya digunakan di Amerika, ada Amerika Utara sama Amerika Selatan kalau nggak salah. Nah, di Indonesia dia nggak bisa, dia harus menggunakan yang PAL gitu. Jadi sistem PAL itu adalah sistem perbaikan dari NTSC. Ya akhirnya gua hapus. Sayang sebenarnya, karena ada apa ya, di situ ada tangkapan, ya bukan tangkapan sih, maksudnya hal yang terekam lucu. Tapi karena sistem yang dipakai NTSC ya jadinya ya nggak bisa diupload, diedit juga nggak bisa. Ya sudah, kita kembali lagi ke sistem yang PAL. Terus parameternya sekarang nih, gue nyoba yang average. Kalau beberapa hari ke belakang, gue sempet pakai yang spot sama center gitu. Nah, ini gue mau nyoba perbandingannya sama hasilnya bagaimana kalau kita menggunakan yang average.
Gue sih sempat googling gitu, sempat googling juga perbedaan-perbedaan itu, cuman gue lupa. Yang gue ingat kayaknya cuman yang center deh, jadi dia tertuju ke satu titik. Kalau Ashred tuh memang dia kayaknya mencakup semua, cuman gue nggak ngerti deh tangkapan layarnya nantinya seperti apa dan hasilnya apakah tetap smooth ataukah gimana, gue nggak ngerti. Sama pencahayaannya ya, kalau kayak gini ini kan bisa dibilang kalau menurut gue sih low light, jadi nggak terlalu terang-terang banget gitu. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Gue juga penasaran sih. Ini hari Minggu masih tetap ramai aja. Biasanya sepi loh. Tapi ini nggak tahu kok ramai benar. Habis pada pulang kondangan kali ya. Tapi emang udah boleh? Tahu gue sih belum. Tahu gue loh ya. Paling boleh cuma akad doang. Tapi nggak tahu ding ya. Aduh. Ungaran tuh enak makanya. Dia sebenarnya kota kecil, tapi jumlah penduduknya lumayan. Karena Ungaran itu dibagi menjadi beberapa, menjadi dua kalau nggak salah, Ungaran Barat sama Ungaran Timur. Nah, Ungaran itu letaknya dia di dataran tinggi. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi dari Ungaran. Kayak Bandungan, Sumowono, terus Ambarawa ya, Jambu, Pingit. Nah, itu dia dataran tinggi, lebih tinggi dari Ungaran. Jadi cuacanya ya kan, cuacanya tuh sejuk, enak. Apalagi kalau hujan begini, buset ya. Jujur dingin. Nyentuh air aja tuh kayak nyentuh apa namanya, es batu yang udah dicairin tuh, yang mencair. Wah, itu dia dingin banget. Apalagi yang di Bandungan, Sumowono, Jambu itu lebih dingin lagi airnya. Kalau di sini bilang dingin sih dingin, tapi nggak dingin banget. Tapi kalau udah masuknya sana, daerah sana tuh, itu udah dingin, pakai banget. Gue punya nenek di sana, tapi sekarang udah almarhumah. Jadi kalau gue misalkan nginep di situ, tuh gue pasti mandinya pakai air panas, pakai air hangat dicampur, karena saking dinginnya nggak kuat. Nah, Ungaran ini yang terkenal tuh tahu bakso Bu Puji, orang taunya itu. Tapi sebenarnya masih banyak makanan-makanan yang enak kayak yang terkenal. Cuman memang kita harus explore. Jadi kita tahu. Karena gini, menentukan makanan itu enak apa enggak ya tergantung kita. Karena lidah orang beda-beda. Kadang ada yang menurut gua ini makanan enak, tapi menurut orang lain enggak gitu. Jadi itu satu hal yang berbeda. Jadi kita nggak bisa
nggak bisa. Oh ini nih tempat ini enak, belum tentu. Misal lu ngajak temen, gue tunjukin nih tempat makanan yang enak. Daerah mana? Daerah sini. Oke. Giliran nyicip, kan giliran dia pesen makan, menurut gue biasa aja, nggak terlalu ini gitu loh. Jadi ya beda-beda sih kalau setiap setiap penilaian orang terhadap makanan. Ya sama kalau kayak kita ke tempat wisata dah, kadang ada orang yang berpenilaian, oh tempat ini bagus, tempat ini biasa aja, nah kayak gitu. Sama kayak kita beli motor, oh motor ini bagus, oh motor ini ya biasa aja, ya ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke selera. Jadi kita nggak bisa bilang oh makanan itu enak, atau oh motor itu bagus, oh tempat wisata ini bagus. Setiap orang mempunyai rasa yang berbeda aja lah, rasa. Nih kalau jam segini nih banyak bis gede tuh. Nah ada tuh temen gue satu, temen kantor, temen kerja, namanya si Eko, panggilannya Kodok. Nggak tahu apa karena mukanya dia kayak kodok kali ya. Nah dia tukang review tuh, tukang review bis malam. Ntar gue saranin dah sekali-sekali nge-review truk, kalau nggak mobil pickup. Jadi itu. Nah Semarang, Ungaran itu kota yang bikin ngangenin, termasuk Jogja ya, itu kota yang bikin ngangenin. Gue nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi kalau selama gue tinggal di sini ya, tinggal di Semarang gitu, atau gue ke Jogja, gue kan juga baru balik dari Sumatera itu kan ya, belum ada setahun lah. Itu gue ngelihatnya ya, menurut gue kenapa kota ini bikin kangen, satu suasananya, yang kedua kulinerannya banyak, yang ketiga orang-orangnya cuy, ceweknya manis-manis asli, cakep-cakep ceweknya. Nah cakepnya juga relatif ya kan, tapi kalau menurut gue ya seperti itu gitu. Orangnya ramah-ramah ya kan. Kalau kata orang Jawa tuh sumeh, gampang bergaul gitu loh, adaptasinya gampang. Makanya ketika orang Jawa terus dia misalkan ke luar kota atau luar pulau Jawa, dia pasti gampang untuk beradaptasi karena emang sudah dididik seperti itu gitu loh. Bukan berarti orang luar pulau Jawa ketika dia ke suatu tempat nggak bisa ya gitu. Tapi ini gue bahasnya dengan apa yang gue lihat, jadi tidak menyudutkan atau mendiskriminasikan suatu kalangan, enggak. Gue cuma cerita ya berdasarkan dengan apa yang gue dapat dan gue lihat. Jadi itu beberapa hal yang menurut gue kota ini nih bikin kangen. Kalau untuk ekonomi ya, maksudnya kita makan di sini tuh ya masih relatif murah, jadi dia nggak terlalu mahal gitu loh. Standar lah. Berapa sih biaya hidup sekali makan? Paling ya 20 sampai 25 ribu lah.
orang gua aja kadang kalau makan beli nitip nih sama temen-temen, ya kan, siapa sih yang mau makan, itu gua titip nasi rames itu aja 12.000. Porsinya porsi kuli, lu bayangin aja tuh porsi kuli kayak apaan. Banyak banget porsi kuli itu, 12.000, lu bayangin, udah sama lauk gitu. Ya lauk sih ya telur lah, terus kayak sayuran, tapi kan standar segitu ya kalau menurut gua murah. Apalagi nasinya tuh, kalau kata orang Jawa tuh metu wakeh nemen asli, marak kayak barek. Baru wetenge warek biasanya keluar tuh penyakitnya, ngantuan, ya kan. Nah jadi ya itu beberapa hal yang menurut gue bikin kota ini selalu ngangenin. Kayak dulu waktu gue kerja masih di luar Pulau Jawa ya, ketika gue misalkan pulang kampung nih, itu gue pulang kampung, gue mau balik lagi tuh rasanya males. Karena kenapa? Karena ada sesuatu yang beda di sini. Dari mulai cuacanya, suasananya, ya kan, terus cara berinteraksi masyarakatnya, itu yang bikin gua kangen. Nah, bukan berarti di sana nggak bagus ya, gitu. Tapi karena gua besar di Jawa, ya kan, jadi dan lingkungan keluarga gua itu lingkungan orang-orang Jawa, jadi ya bisa membedakan lah. Bukan berarti gue mendiskriminasikan, enggak. Ya ini gue bercerita pengalaman aja, apa yang gue lihat, apa yang gue bayangin. Jadi ya memang ya kota ini selalu bikin kangen, gitu loh. Kota ini selalu bikin kangen dengan keramah tamahannya dan lain sebagainya. Apalagi Jogja tuh, sama, Jogja juga bikin kangen. Walaupun di sana rata-rata banyak juga sih pendatang tuh ya mahasiswa kayak gitu dari luar Pulau Jawa, banyak itu. Semarang pun juga ada sih. Dan gue lebih suka unggah-ungguhnya kalau di sini, dari cara kita berbicara, ya kan, itu enak banget didengar. Marak kayak ngantuk brosis. Apalagi kalau bercanda gitu, enak. Maksudnya tuh enaknya kita pakai bahasa gaplei piedap. Nah, gue nggak mau dah ngomong omongan kasar di sini yang biasa dipakai ya kalau misalkan kita sama teman-teman yang sebaya. Ntar kena sensor. Kok ditutup lagi? Perasaan tadi tuh dibuka, kok kenapa ditutup lagi? Ya, payah dah kalau kayak gini. Gue berarti muter ke sono dong, puter balik ya. Susah kalau puter balik. Tapi enggak deh, lewat situ aja tuh, melipir.
Dia melipir, kalau kata orang dia melipir. Gimana sih angkot nih, biasaan. Bukan 1-2 angkot nih begini. Permisi, permisi, permisi. Nih kalau malam di sini banyak orang jualan. Nih sini nih nasi goreng. Nah, gua kasih tahu nasi goreng yang enak tuh. Nih, yang di sini nih, yang di pinggiran tuh enak tuh situ. Itu langganannya almarhum bokap gua. Nyokap gua juga sering minta beliin di situ. Karena kenapa? Dia masaknya pakai areng, brosis. Jadi dia nggak pakai kompor. Jadi emang bener, kalau orang masak dia pakai areng, itu pasti beda. Rasanya beda. Nah, gua nggak tahu tuh kenapa bisa begitu. Aromanya pun juga beda. Lebih apa ya? Lebih ngeresep bumbunya, ngeresep. Meresap ke dalam hati, brosis. Kalau masaknya pakai areng tuh. Makanya masakan orang-orang dulu tuh, ya kan, orang-orang tua dia pakainya pasti kayu bakar kayak gitu. Kalau areng zaman dulu kayaknya belum ada dah, kayu bakar. Gas juga kayaknya dulu belum ada. Bangsa-bangsa tahun-tahun 60-an dah. 40 sampai 60. Sampai 70 mungkin. Kalau 80 kayaknya udah ada gas. Jadi apa ya, lebih berasa gitu, lebih mantep aja kalau kita masaknya pakai kayu bakar atau areng. Bumbunya lebih meresap ke dalam hati. Tapi karena zaman sekarang orang sudah terbiasa dengan kepraktisan ya, pakai kompor gas, kompor elektrik gitu. Oke, bro and sis, terima kasih sudah menonton video ini. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan notifikasi loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.